Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara kasih Tuhan, Anda mungkin sering mendengar sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris yang berbunyi "Don't judge the book by its cover", atau jangan menilai sebuah buku hanya dari sampulnya atau apa yang terlihat dari bagian luar buku tersebut. Nah, peribahasa ini mau menyampaikan sebuah pesan bahwa janganlah kita menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja atau apa yang terlihat di luar diri orang tersebut. Saudara, kalau kita melihat di dalam catatan Injil, sesungguhnya hal inilah yang selalu dipraktikkan atau ditunjukkan oleh Yesus di dalam setiap perjumpaannya bersama dengan orang-orang yang berdosa, bersama dengan orang-orang yang pada umumnya dibenci oleh masyarakat karena perilakunya dan lain sebagainya. Nah, bacaan leksionari kita hari ini, saudara, dari Lukas 19 ayat 1-10 mengingatkan saya pada peribahasa ini. Kalau Anda membaca kisah ini kisah yang sangat terkenal sekali, perjumpaan antara Zakheus bersama dengan Yesus. Dan dikisahkan setelah perjumpaan pribadi antara Yesus dan Zakheus, hidup seseorang yang pada mulanya dibenci oleh banyak orang karena penampilannya dan perilakunya. Alkitab mencatat dia sebagai seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai tentu adalah seorang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dia dianggap sebagai kolaborator dari kepemerintahan Romawi. Nah, tetapi setelah perjumpaan dengan Yesus, ternyata hidupnya yang dibenci banyak orang itu berubah drastis. Kalau Anda membaca di dalam Lukas 19 ayat ke-8, dikatakan begini: "Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.'" Ini menarik, sebuah perubahan hidup yang sangat luar biasa. Nah, sementara saudaraku, mari kita bandingkan perubahan hidup Zakheus ini dengan sebuah episode akhir percakapan Yesus dengan seorang pemimpin agama yang saleh dan kaya. Dalam bagian sebelumnya, kalau Anda membaca Lukas 18 ayat 22 dan 23, ini kisah yang sangat terkenal juga. Dikisahkan ada seorang pemimpin, tentu konteksnya adalah seorang pemimpin agama yang dikenal sangat saleh sekali. Dan di dalam percakapannya dengan Yesus itu, dia menanyakan bagaimana dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan dari seseorang yang sangat saleh penampilannya, terkenal sangat paham sekali urusan agama ini, tetapi bagian akhir percakapan itu sangat mengejutkan. Sebab di ayat 22 dan 23 dari Lukas 18 dikatakan begini, saudara. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tetapi ayat 23 mengatakan begini: "Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya." Dua kisah yang sangat kontras. Yang satu orang yang sangat saleh sekali, yang satu adalah seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, keduanya menampakkan sebuah perilaku yang berbeda. Orang yang saleh ini pergi dengan sangat sedih, tidak ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Sebab dikatakan oleh Alkitab, dia sangat kaya, hatinya terletak, hatinya terpaku pada hartanya. Sementara Zakheus dikatakan setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudaraku, pesan Sapaan Gembala hari ini bagi setiap di antara Anda, pesan bagi orang yang mencari Tuhan di dalam keberdosaannya. Maka beritanya adalah, tidak peduli apapun keadaan Anda saat ini, tidak peduli apapun keadaan kita saat ini, Tuhan ingin
berjumpa dan ingin memulihkan keadaan Anda. Tetapi demikian juga pesan bagi kita yang saat ini mungkin sedang terjebak di dalam zona nyaman kita, di dalam kesalehan-kesalehan palsu kita. Pesan untuk kita adalah Tuhan menginginkan pertobatan yang sejati, dan Tuhan menginginkan agar kesalehan kita itu mewujud di dalam tindakan yang nyata dan di dalam hidup yang berbuah bagi sesama. Selamat merenungkannya. Salam.